Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Indah Safitri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tafsir ayat Al-Qur'an mengenai proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia. Quran Surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Ayat 7 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tafsir dari Jalalain, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Kalau dibaca khalaqahu berarti fi'il madhi yang berkedudukan sebagai sifat. Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal istimal. Wa bada'a khalqa insan, dan yang memulai penciptaan manusia yakni Nabi Adam min tin dari tanah. Ayat 8 yang artinya kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Tafsir dari Jalalain, summa ja'ala naslah, kemudian Dia menjadikan keturunannya, anak cucunya, min sulalah, dari darah kental, mimma'in mahin, yang berasal dari air yang lemah, yaitu air mani. Ayat 9 yang artinya kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Tafsir dari Jalalain, summa sawa'ah, kemudian Dia menyempurnakan penciptaan Adam, wa nafakha fihi mir ruhi, dan meniupkan ke dalamnya tubuhnya sebagian dari rohnya, yakni Dia menjadikannya hidup, dapat merasa atau mempunyai perasaan yang sebelumnya ia adalah benda mati. Wa ja'ala lakum, dan Dia menjadikan bagi kalian, yaitu anak cucunya, as-sam'a, pendengaran. Lafaz as-sam'a bermakna jamak sekalipun bentuknya mufrad. Wal absar wal an-idah, dan penglihatan serta hati. Qalilam ma tashkurun, tetapi kalian sedikit sekali bersyukur. Huruf ma adalah huruf zaidah yang berfungsi mengukuhkan makna lafal qalilan, yakni sedikit sekali. Quran Surat Al-An'am ayat 2 yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang Dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Tafsir dari Jalalain, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, dengan ciptaannya ayah kamu Adam dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal bagi kamu, setelah sampai pada ajal itu kamu akan mati. Dan ajal lain yang ditetapkan di sisinya untuk membangkitkan kamu dari kematian. Kemudian kamu, hai orang-orang kafir, masih tidak percaya dengan berbangkit itu. Kamu masih meragukan tentang adanya hari berbangkit, padahal sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa Dialah yang mulai menciptakanmu, dan siapa yang mampu menciptakan berarti Dia lebih mampu untuk mengembalikan ke asalnya. Quran Surat Al-Insan ayat 2 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Tafsir dari Al-Muyasyar, Kementerian Agama Saudi Arabia.
Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur dari air lelaki dan air wanita. Kami mengujinya dengan beban taklif yang kami wajibkan atasnya. Lalu kami jadikan ia bisa mendengar dan melihat agar dia menjalankan syariat yang kami bebankan kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Tafsir dari Quraisy Shihab, sejumlah orang telah menyimpang tentang ihwal Isa itu. Mereka misalnya menganggapnya sebagai anak Allah karena dilahirkan tanpa bapak. Kepada mereka Allah berfirman, ihwal penciptaan Isa tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam tanpa bapak dan ibu. Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna. Jadi, penciptaan manusia pada umumnya adalah bermula dari tin tanah liat yang basah sebagai lafaz untuk menyebutkan awal terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keturunannya seperti kita tercipta dalam keadaan lemah. Maksudnya di sini adalah berasal dari tetes sperma yang bertemu dengan sel telur yang kemudian menjadi zigot dan kemudian disempurnakan oleh Allah. Ditiupkanlah ruh ke dalam tubuhnya, menjadikannya hidup dan merasakan, melihat dan mendengar agar menjalankan syariat-syariat agama Islam. Tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Tafsir dari Jalalain. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yaitu darah kental. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, daging yang besarnya sekepal tangan. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Menurut qiraat yang lain, lafaz izoman dalam dua tempat tadi dibaca azman, yakni dalam bentuk tunggal, dan lafaz khalaqna yang artinya menciptakan pada tiga tempat tadi bermakna syayyarna, artinya kami jadikan. Kemudian kami jadikan makhluk yang lain, yaitu dengan ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik, sebaik-baiknya yang menciptakan. Sedangkan mumayyiz dari lafaz ahsan tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dengan sendirinya, yaitu lafaz khalaqan. Ayat 15 yang artinya, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Tafsir dari Jalalain, kemudian sesudah itu sungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu Nabi Adam dari tanah, kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi,
lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Tafsir Jalalain. Hai manusia, yakni penduduk Mekah, jika kalian dalam keraguan, kalian meragukan tentang hari berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kami ciptakan anak cucunya dari tetes nutfah atau air mani, kemudian dari segumpal darah yang kental, kemudian dari segumpal daging yang besarnya sekepal tangan, yang sempurna kejadiannya telah diberi bentuk berupa makhluk yang sempurna, dan yang tidak sempurna yaitu masih belum sempurna bentuknya, agar kami jelaskan kepada kalian kemahasempurnaan kekuasaan kami, yaitu supaya kalian dapat mengambil kesimpulan daripadanya bahwa Allah yang memulai penciptaan dapat mengembalikan ciptaan itu kepada asalnya. Dan kami tetapkan kalian ayat ini merupakan kalimat baru di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan hingga ia keluar. Kemudian kami keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian sebagai bayi. Lafaz tiflan sekalipun berbentuk tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak. Kemudian kami memberi kalian umur secara berangsur-angsur hingga sampailah kalian kepada kedewasaan, dewasa dan kuat, yaitu di antara umur 30 tahun sampai 40 tahun, dan di antara kalian ada yang diwafatkan, yakni mati sebelum mencapai usia dewasa, dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, amat tua sehingga menjadi pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Sehubungan dengan hal ini, Ikrimah mengatakan, barang siapa yang bisa membaca Al-Quran, niscaya ia tidak akan mengalami nasib yang demikian itu, yakni terlalu tua dan pikun. Dan kalian lihat bumi itu kering, gersang. Kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu, menjadi hidup dan subur. Ia hidup dengan suburnya serta dapat menumbuhkan huruf min adalah huruf zaidah, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, beraneka ragam tumbuhan yang indah yakni yang baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 67 yang artinya, dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu, dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Tafsir dari Ibnu Katsir. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh pada Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Allah SWT berfirman kepada nabinya,
Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu bahwa sesungguhnya Allah SWT melarang seseorang menyembah berhala-berhala, tandingan-tandingan, dan sekutu-sekutu selain Dia. Allah SWT telah menjelaskan bahwa tiada yang berhak disembah selain Dia sendiri melalui firman-Nya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari alaqah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Maksudnya Dialah yang menciptakan kamu dalam fase-fase tersebut semuanya dengan sendirian. Tiada sekutu baginya. Dia pula lah yang mengatur, merencanakan, dan menentukan ukuran-ukurannya dalam semua itu. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, yakni sebelum dilahirkan ke alam dunia ini, bahkan gugur sejak masih dalam usia kandungan. Di antara mereka ada yang diwafatkan dalam usia anak-anak dan usia muda, ada pula dalam usia tua, sebelum memasuki usia pikun. Seperti yang dijelaskan oleh firman-Nya, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa ditetapkan demikian agar kamu ingat akan hari berbangkit. Dalam firman selanjutnya disebutkan, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, yakni hanya Dia sematalah yang dapat melakukan hal itu. Tiada seorang pun yang mampu melakukannya selain Dia. Maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Yaitu tidak dapat ditentang atau tidak dapat dicegah. Bahkan apa yang dikehendakinya pasti ada dan pasti terjadi. Dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan dari setetes sperma yang bertemu dengan telur yang tersimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian dijadikan segumpal darah yang menggantung dalam rahim. Segumpal darah itu kemudian dijadikannya segumpal daging dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan roh, disebut dengan tahap prenatal atau sebelum kelahiran. Tahap selanjutnya ada tahap fetus, di mana ditandai dengan sempurnanya bentuk tubuh janin seperti manusia. Wajah dan tangan dan kakinya sudah terlihat jelas, otak dan alat inderanya juga sudah terbentuk. Selanjutnya tahap tamyiz, yaitu di umur 7-10 tahun. Di fase ini anak sudah siap menjadi Abdullah atau hamba Allah, sudah terkena tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian tahap amrat, usia 10-15 tahun. Di fase ini seseorang dipersiapkan untuk menjadi khalifah, wakil Allah di bumi. Seseorang menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Lanjut fase selanjutnya tahap taklif. Di tahap ini manusia sudah dianggap dewasa dan dikena kewajiban untuk menjadi Abdullah dan khalifah yang baik. Kemudian tahap futuh, di usia 40 tahun ke atas. Di tahap ini seseorang mengalami kecerahan batin dan memperoleh futuh, keterbukaan hal-hal yang spiritual atau kematangan spiritual. Yang terakhir, tahap pasca kematian. Di tahap ini ada 3, yaitu alam barzah, hari kiamat, dan kehidupan nanti, entah di surga atau di neraka sesuai amal yang kita berbuat di bumi ini. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun, saya sangat menunggunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.